Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kali ini. Hari ini kita bakal pakai topi detektif keuangan nih, buat memecahkan salah satu misteri terbesar di dunia bisnis. Melacak biaya-biaya tersembunyi yang percaya atau enggak, diam-diam bisa bikin sebuah perusahaan bangkrut. Coba pikir-pikir lagi deh, apa kalian benar-benar tahu berapa biaya asli untuk bikin produk kalian? Soalnya gini, kalau kalian cuma ngitung bahan baku sama upah tenaga kerja aja, wah, hati-hati. Kalian bisa aja tanpa sadar lagi ngejual produk jagoan kalian dalam posisi rugi loh. Makanya, paham soal struktur biaya itu mutlak banget buat kelangsungan bisnis. Nah, buat ngebongkar kasus ini, agenda kita cukup padat. Kita akan bahas mulai dari misteri biaya tersembunyi, anatomi total biaya, proses penyerapan 2 tahap, teka-teki departemen layanan, sampai nanti kita tutup dengan metode penetapan biaya alternatif. Oke, kita langsung masuk ke bagian 1 dan 2, yaitu misteri biaya tersembunyi dan anatomi total biaya. Kita akan mulai mengungkap siapa sebenarnya sang pelaku di sini. Biar gampang, bayangin aja pembagian biaya ini kayak kue berlapis. Lapisan pertama itu biaya utama, kayak bahan dan tenaga kerja langsung. Ini gampang banget dilacak, ibarat lapisan luar kue yang kelihatan jelas. Tapi, biaya produksi tidak langsung dan total biaya secara keseluruhan, nah, itu dia dalang licin yang tersembunyi di dalam, yang harus banget kita kejar dan lacak dengan teliti. Jadi, poin pentingnya tuh ada di yang namanya overhead. Singkatnya, overhead ini pengeluaran-pengeluaran bandel yang nggak bisa kita tunjuk langsung ke satu produk spesifik. Contohnya kayak penyusutan mesin pabrik atau tagihan listrik. Karena sifatnya ini, kita butuh semacam prosedur investigasi khusus biar tagihan-tagihan ini bisa dibebankan secara adil ke tiap produk. Kutipan ini tuh benar-benar ngegambarin seberapa besar pertaruhan kita di sini. Urusannya hidup atau mati buat bisnis. Kalau kalian mengabaikan hal ini, wah, akibatnya bisa fatal banget. Salah hitung overhead bisa bikin kalian ngambil keputusan bisnis yang super ngawur. Bayangin aja, kalian nyetop produksi barang yang sebenarnya paling laku cuma gara-gara salah masukin perhitungan tagihan listrik pabrik. Gak mau kan kayak gitu? Sekarang kita masuk ke bagian 3, proses penyerapan 2 tahap. Ini dia inti dari investigasi kita. Nah, buat nanganin masalah overhead tadi, kita punya solusi pamungkas. Kerangka kerja 4 langkah ini. Tujuannya simpel kok, yaitu buat ngedorong si tumpukan biaya overhead ini masuk ke pusat-pusat biaya secara sistematis, dan pada akhirnya nempelin biaya itu langsung ke produk spesifik yang kalian bikin. Kalau kita perhatikan alurnya, langkah 1 dan 2 ini cukup menarik loh. Kita bisa melihat jelas gimana biaya dari pusat layanan itu ngalir perlahan ke bawah. Biayanya ditransfer dulu ke pusat produksi, sampai akhirnya benar-benar mendarat dengan manis di produk-produk akhir kalian. Di langkah pertama, kita pakai semacam logika alokasi buat ngebagi tagihan bersama supaya adil. Gampangnya, ini tuh persis kayak kalau kita lagi patungan bayar makan malam bareng teman-teman. Kita kan bayar sesuai apa yang kita makan, bukan cuma dibagi rata gitu aja kan? Sama halnya di sini. Misalnya nih, biaya sewa gedung dibagi berdasarkan seberapa besar luas lantai yang dipakai sama tiap departemen. Masuk akal banget kan? Lanjut ke bagian 4, kita punya teka-teki departemen layanan dan gimana cara mengalokasikan ulang biayanya. Tapi ada satu masalah yang lumayan bikin pusing. Produk yang kalian bikin itu kan nggak pernah ya secara fisik mampir ke departemen pemeliharaan atau ke ruang server IT. Nah, karena itu, kita harus cari cara untuk memaksa biaya dari departemen layanan tadi masuk ke departemen produksi yang beneran ngerakit barangnya. Kalau nggak digituin, biaya dari departemen pendukung ini selamanya nggak bakal pernah terserap ke harga produk yang kalian jual. Jadi, kita punya 3 cara nih buat menginterogasi si biaya layanan ini. Ada metode langsung, metode bertahap, dan metode timbal balik. Dari ketiganya, metode timbal balik itu juaranya soal akurasi. Kenapa? Soalnya cuma metode ini yang ngakuin satu fakta penting, bahwa departemen layanan itu sebenarnya juga saling pakai jasa satu sama lain loh. Contohnya, departemen pemeliharaan pasti butuh listrik dari departemen daya kan? Dan coba deh bayangin seberapa sensitifnya hal ini. Cuma gara-gara kalian ngerubah urutan departemen layanan mana yang dialokasikan duluan pas pakai metode bertahap, angka overhead yang dibebankan ke produksi bisa lompat jauh banget. Bisa dari 6.200 pound sterling, tiba-tiba bengkak jadi 7.900 pound sterling. Gila kan? Makanya, hati-hati banget milih metode, karena dampaknya se-ekstrem itu. Nah, ada satu peringatan keras di sini. Tolong banget hindari yang namanya tarif selimut atau satu tarif pukul rata. Kalau kalian maksa pakai satu tarif datar buat seluruh area pabrik, sama aja kalian lagi ngumpetin biaya-biaya kalian sendiri. Sebaiknya, selalu pastikan kalian pakai tarif yang terpisah untuk tiap pusat produksi yang beda-beda, disesuaikan dengan aktivitas apa yang sebenarnya paling banyak ngabisin biaya di situ.
Waktu kita akhirnya siap ngebebanin biaya overhead ke produk di langkah keempat tadi, pastikan kita pakai dasar perhitungan yang paling cocok sama departemennya ya. Misalnya kalau itu jalur perakitan yang full otomatis, pakai dong tarif per jam mesin. Tapi kalau areanya butuh banyak tenaga manusia buat ngerakit, ya kita pakai tarif per jam tenaga kerja. Intinya kita harus pastiin tiap produk itu menanggung beban biaya yang seadil-adilnya. Oke, sekarang kita melangkah ke bagian terakhir, yaitu bagian 5, metode penetapan biaya alternatif dan pilihan strategis. Coba bayangin, penetapan biaya tradisional itu ibarat detektif klasik. Gampang dijalankan, tapi kadang kurang presisi. Nah, di sisi lain, kita punya sistem penetapan biaya berbasis aktivitas, atau biasa disingkat ABC. Kalau ini tuh ibarat tim forensik modern kelas kakap. Sistem ABC ini udah ngandelin sistem komputer yang canggih banget buat melacak dan membebankan biaya. Bener-bener berdasarkan aktivitas spesifik yang jadi biangker munculnya biaya itu. Jadi hasilnya udah pasti jauh lebih detail dan akurat. Dan ini nih yang sering jadi pembeda buat bisnis yang sukses. Secara aturan sih, buat bikin laporan keuangan publik, kalian emang wajib pakai penetapan biaya penyerapan. Tapi, manajer-manajer yang cerdik di luar sana, biasanya mereka diam-diam pakai penetapan biaya marginal buat keperluan internal loh. Kenapa coba? Soalnya, metode ini bikin mereka bisa ngambil keputusan yang super tajam soal penentuan harga dan target volume produksi, tanpa perlu pusing mikirin distorsi dari biaya tetap. Pinter banget kan? Jadi, pelajaran paling mahal yang bisa kita ambil dari sesi kali ini adalah akuntansi itu bukan cuma sekedar ngitung matematika. Akuntansi itu kacamata yang kalian pakai buat melihat realitas bisnis kalian sendiri. Saran saya, coba deh perbaiki sistem penetapan biaya kalian, buru semua overhead yang selama ini sembunyi, dan ambil balik kendali penuh atas bisnis kalian. Pertanyaan penutupnya nih buat kalian renungin, kalau selama ini kalian salah ngitung untung rugi, kira-kira keputusan fatal apa lagi ya yang lagi kalian buat hari ini tanpa sadar? Dipikir-pikir lagi ya. Sampai jumpa di sesi bedah materi seru kita selanjutnya.